Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Perkenalkan, namanya Yanto. Usianya 26 tahun. Sore itu, Yanto berkunjung ke rumah tantenya. Sebut saja namanya Tante Risma. Meskipun usianya sudah 38 tahun, tetapi Tante Risma masih terlihat cantik dan seksi. Tante Risma tinggal di sebuah perumahan elit, tak jauh dari rumah Yanto. Malam ini kita mau main di mana? Di tempat langganan atau pindah saja? Ucap Tante Risma, dengan suara yang lembut dan menggoda. Yanto yang sedang menikmati minumannya, hanya tersenyum tipis sambil menjawab, "Terserah Tante saja, aku akan ikut," ucap Yanto. "Ya sudah, kalau begitu kita cari tempat lain saja. Aku butuh pemandangan yang baru. Aku bosan lihat pemandangan yang ini terus." Sambil menyenderkan kepalanya di bahu Yanto, tubuhnya yang wangi menyatu dengan aroma tubuhnya. Di balik wajah Yanto yang tenang, ada sesuatu yang bergejolak. Tante Risma tersenyum tipis. Tante Risma merasakan bagaimana nafas Yanto berubah sedikit lebih berat saat jemarinya mengelus Yanto secara perlahan. Yanto hanya terdiam. Ia sudah terbiasa dengan sikap Tante Risma yang selalu agresif. Saat bersama dengan Yanto, ia tahu mau menolak pun percuma saja. Sebab Tante Risma selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebab ia memiliki segalanya. Bisnisnya yang banyak, dari restoran, kafe dan spa, entah apalagi bisnis yang dia miliki. Tapi tidak dengan kehangatan yang ia cari selama ini. Sudah sering ia pacaran, namun selalu kandas di tengah jalan. Bukan karena tidak cantik atau tidak mampu mempertahankan hubungan, tapi karena semua pria yang ia pacari selalu mundur. Tidak mampu memuaskan hasrat nafsunya yang agresif dan liar. Tidak ada yang tahan, tidak ada yang kuat melayani hasrat nafsunya. Oleh sebab itu, Tante Risma tak mau lagi terikat dengan hubungan pacaran. Banyaknya bisnis yang ia miliki tentu membuat Tante Risma memiliki banyak uang. Ia sering menyewa laki-laki untuk sekedar memuaskan hasratnya. Setelah jalan-jalan bersama Tante Risma, mereka memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Yanto duduk di sofa ruang tamu, sambil meregangkan tubuhnya yang terasa capek dan pegal. Sedangkan Tante Risma berjalan menuju kamarnya untuk mengambil handuk, bergegas menuju kamar mandi. Selesai mandi, Tante Risma kembali ke ruang tamu, mengobrol dengan Yanto. Malam itu Tante Risma menggunakan daster merah yang pendek, membuat tubuhnya yang besar dan padat sedikit terekspos. Kulitnya yang putih dan mulus, jelas terlihat di balik dasternya yang pendek. Kemudian dia duduk di samping Yanto. "Kamu sedang nonton apa sih? Serius banget," ucap Tante Risma yang sedikit penasaran. Kemudian Yanto menutup ponselnya. "Tidak apa-apa Tante, aku hanya membaca pesan masuk," ucap Yanto sambil tersenyum kecil. Kemudian mereka mengobrol sambil bercanda dan tertawa. Tante Risma menyadari bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas saudara. Tetapi Tante Risma tidak bisa membohongi hati dan perasaannya, bahwa sebenarnya ia menyukai dan mencintai Yanto, saudaranya sendiri. Entah kenapa, Tante Risma merasa nyaman dan damai saat dekat dengan Yanto. Sementara Yanto merasa tergoda dengan tubuh Tante Risma yang seksi, putih dan mulus. Kedua gunung kembarnya yang besar dan berat membuat Yanto tak bisa lepas dari itu. Meskipun Yanto mengetahui semua kenakalan tantenya, namun Yanto tetap menerimanya dan menghargai Tante Risma. Singkat cerita, malam itu Tante Risma menelpon Yanto, meminta Yanto untuk datang ke rumahnya. Tanpa banyak berpikir, Yanto langsung mengeluarkan sepeda motornya. Ia berangkat menuju rumah Tante Risma. Sebab Yanto tahu,
Tante Risma pasti sedang kesepian. Yanto tersenyum kecil. Ia merasa senang dan bahagia. Setibanya di rumah Tante Risma, ia membuka pintu rumah, berjalan masuk ke dalam rumah. Tante Risma sudah menunggunya di sofa ruang tamu. Malam itu Tante Risma menggunakan daster yang pendek tanpa lengan. Begitu Yanto sampai di ruang tamu, matanya langsung membesar ketika melihat Tante Risma tengah duduk di sofa ruang tamu. Sambil menonton televisi, mata Yanto tak lepas dari pakaian Tante Risma yang seksi dan sedikit terbuka. Pandangannya tetap ke arah gunung kembar Tante yang besar dan putih. Bahkan jelas terlihat oleh mata Yanto. "Sayang, kamu lama sekali," ucap Tante Risma. "Maaf, tadi aku mampir ke pom bensin," ucap Yanto, sambil duduk di samping Tante Risma. "Tumben, malam-malam memintaku untuk datang ke rumah," ucap Yanto sambil tersenyum kecil. Kemudian Tante Risma menoleh ke arah Yanto. "Tante tidak bisa tidur. Tante merasa kesepian. Makanya Tante meminta kamu untuk datang ke sini," ucap Tante Risma sambil tersenyum menggoda. "Kamu kenapa melihat Tante seperti itu? Memangnya ada yang salah dengan pakaian Tante?" ucap Tante Risma sambil menatap Yanto. "Tidak kok Tante," ucap Yanto sambil tersenyum kecil. Kemudian jemari Tante Risma memegang dada Yanto, mengelusnya dengan lembut. "Katakan saja, jangan malu-malu," ucap Tante Risma sambil menggoda Yanto. Yanto hanya diam, sambil menatap gunung kembar Tante Risma. "Jadi kamu ingin gunung kembar Tante?" Kemudian, Tante Risma naik ke pangkuan Yanto yang tengah duduk, sambil membelai wajah Yanto. "Sudahlah, jujur saja sama Tante. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tante akan memberikannya kepada kamu." "Tapi Tante," ucap Yanto dengan suara yang sedikit berat. "Sudah, jangan malu-malu. Ayolah. Lagi pula Tante sudah tidak tahan lagi. Kamu mau kan memberikan Tante kepuasan dan kenikmatan?" ucap Tante Risma sambil tersenyum memandang wajah Yanto. Setelah itu, Tante Risma mengajak Yanto masuk ke dalam kamarnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.